Oke, Dede, mohon maaf tadi ke mute ya. Saya udah unmute. Nah, eh, saya tadi sudah berhasil melakukan instalasi untuk Mininet dan Mini Edit di Ubuntu 18 ya. Nah, jadi tahapannya saya tadi sudah kirimkan untuk perintah-perintah ya, instalasi Mininetnya ya, yang ini ya. Jadi silakan kalian lakukan instalasi, jangan sampai salah tadi ya. Tapi siapa tadi namanya? Yana ya, di sini bukan until tapi util ya, utility kan. Nah, ini akan lama pada saat penginstalan di sini nih. Nah, ini butuh waktu lama, bisa setengah jam kurang lebih. Kecuali kalau kalian punya jaringan sendiri ya, di rumah mungkin 15 menit selesai ya. Nah, jadi sekali lagi setelah ini selesai dari mulai ini ke bawah ya, coba dites dulu ya, nanti tes MN ya, MN itu kan Mininet, lalu di ping all, nanti akan muncul hasilnya seperti apa ya. Nah, setelah instalasi Mininet ini berhasil, langkah selanjutnya adalah menginstal Mini Edit ya. Jadi Mini Edit ini merupakan aplikasi editor yang berbasis GUI ya, grafis. Jadi kita akan lebih mudah menggunakannya. Nah, saya sudah kirim juga ke kalian di grup ya. Jadi untuk proses instalasinya, sebentar ya. Jadi kalau yang versi 18 atau 20, nah ini ya. Di sini kalian cukup, nah ini. Pertama kalau yang versi 18 ya, ini diambil, kalian copy lalu diinstal Mininet ya. Ini sudah barangkali tadi ya, Mininet. Kemudian klik ini ya, klik yang ini. Eh, Kemudian klik ini ya. Nah, kalau kalau yang versi 20, kebetulan Bapak di versi 20 ya. Versi 18 ya tadi ya, yang ini berarti ya. Oh, sorry, ini versi 22, ini versi 20 ya. Nah, jadi Bapak juga sama pakai yang ini ya, yang ada tulisan Python ya 2.7. Kalau ini kan Python 3 ya. Ini Python 2.7. Ini di copy paste ya. Lalu diklik ini, di copy paste ya, dimasukkan ke terminal juga, lalu diklik ini. Atau diketik ini, turun mininet ya. Anda ketik seperti ini. Nah, jadi setelah itu selesai, ya sudah berhasil ya. Tinggal kalian jalankan nih. Saya akan coba jalankan. Nah, ini versi 18 ya. Nah, nah ini ya. Jadi saya akan close dulu. Jadi caranya ya ini. Kita gunakan perintah ini sudo untuk menjalankannya ya. Sudo kemudian apa namanya nih? eh, Strip gini ya. Strip alis gitu ya. Garis miring mininet example garis miring mini edit lalu di enter. Mini edit file ya, dot file di enter, masukkan password. Nah, akan muncul seperti ini ya. Akan muncul seperti ini. Dan ini adalah tampilan mini edit ya. Nah, di sini kalian tidak perlu ngoding ya, tidak perlu ngoding pakai Python. Cukup kalian misalkan mau membuat sebuah jaringan tree ya, tree topologi, misalkan klik seperti ini ya, kemudian klik lagi. Jadi ada tiga switch ya. Kemudian bisa dihubungkan pakai ini ya, ini netlink ya. Kemudian seperti ini. Nah, kemudian kalau untuk hostnya ini, kita pakai yang ini. Nah, ya baru kita pasang lagi netlinknya.
Gampang sekali ya, kayak persis kayak ini. Ketika kalian menggunakan Cisco Packet Tracer. Nah, kenapa yang ini kan ini open vSwitch ya, jadi ada open flow-nya. Kalau ini enggak, ini biasa ya. Ini yang switch biasa. Nah, kita pakai yang seperti ini, open vSwitch. Nah, kemudian bagaimana cara memberikan IP address? Di controller ya, di controller itu kan IP-nya 192.168.32.130 ya. Kita coba cek. Kebetulan saya aktifkan juga nih di sini. Ya. Nah, ini sudah aktif yang tadi ya. Ini yang tadi sudah aktif. IP-nya ini 192.168.32.130 ya. Nah, ini adalah topologi jaringan SDN yang sudah terhubung ya. Tadi sudah saya buat, saya konekkan. Ini dari mana ya? Di sini ada, coba dicek. Ini saya minimize dulu ya. Nah, ini ya. Jadi tadi saya sudah membuat sebuah jaringan dengan jumlah switch-nya 1 lalu host-nya 2 ya. Nah, ini saya sudah masuk di aplikasi Mininetnya ya, tapi berbasis. Jadi nanti kalian menjalankannya menggunakan sintak ya, perintah di terminal. Nah, sini coba saya akan exit dulu ya. Saya exit. Nah, stop dari sini kita lihat ketika keluar stopping controller ya. Jadi di sini hilang kan tuh, nggak ada ya. Lalu stopping 2 links dan stopping 1 switch, stopping 2 host. Jadi semua terputus ya. Artinya jaringannya di sini kita lihat sudah tidak ada ya. Ini tidak ada, cuman ini sebenarnya tidak ada semu ya. Jadi kalau kita refresh 0 nanti, di page-nya 0. Kita lihat. Nah, di page-nya 0. Walaupun ada ini, padahal ini kosong sebenarnya, nggak ada apa-apanya ya. Sifatnya maya, nah, virtual. Nah, kemudian ingat kemarin ketika kita membuat jaringan, kita akan simpan di custom ya, seperti itu. Nah, kita tadi kembali ke sini, kita sudah membuat, nah ini ya, sudah membuat jenis topologinya adalah tree topologi. Ya. Ini adalah open switch, open virtual switch, OVS, ini OVS, ini OVS. OVS 1, OVS 2, OVS 3. Lalu host 1, host 2 terhubung ke S2, host 3 dan host 4 terhubung ke S2. Ya. Oke. Oke ya. Nah, lalu kita akan konfigurasi. Pertama yang konfigurasi adalah apa namanya nih switch-nya ya. Switch-nya akan kita konfigurasi. Di sini ada cara mengkonfigurasi switch. Ini kita berikan atau kita klik kanan, pilih. Jadi klik kanan sambil di drag ya. Kemudian klik kiri. Nah, muncul seperti ini. Ya. Nah, kita lihat di sini ada hostname-nya S1, artinya switch 1. Ya. Kemudian DPID itu ini boleh dikosongkan ya. Tapi yang ini checklist. Lalu switch tipenya sebenarnya defaultnya kan open vSwitch ya. Open vSwitch. Jadi boleh juga diklik ini ya. Kemudian IP address-nya Anda arahkan ke alamat IP controller yang mana, yang ini ya. Jadi Anda ketik 192, 192.168 lalu 32.130. Portnya berapa? 8181 ya, yang ini nih. 8181. Kemudian oke. Nah, itu sudah switch 1. Lalu switch 2 klik kanan. Kemudian klik ya. Sama sini 192.168 32.130. Portnya 8181. Begitu juga yang ini, klik kanan, klik ya. Ini first switch
192, 168, 32, 130, 81, 81 ya. Klik OK. Nah, ini ya. Jadi 3 switch ini sudah kita konfigurasi, open flow-nya mengarah ke controller. Pilihannya tadi open switch lalu mengarah ke controller alamatnya ini ya. Kemudian baru kita konfigurasi hostnya. Klik kanan, klik IP address-nya misalkan 192.168. Tadi kan ini 32 juga ya. Misalkan mulai kita kasih 100 misalkan ya. Kemudian oke ya, apa-apa. Ini juga sama. Ini 192, 168, 32, 101 ya. Oke. Ini 192, 168, 32, 102. Dan ini yang terakhir 192, 168, 32, 100. Ya. Oke ya. Nah, ini sudah terhubung. Nah, tinggal sekarang kita coba ya. Ini aja langsung ya. Simpan dulu ya. Jadi ini kan belum disimpan nih. Kita simpan, save as, save ya, save. Lalu simpan di mana? Di Mininet tadi ya. Nah, kalau kalian nanti mungkin tampilannya bukan ini, tapi intinya cari di root dulu ya. Cari di root, nanti kalau kalian itu pasti USR kalau nggak salah. Ya. Nah, pokoknya Anda cari folder rootnya dulu, lalu pilih home ya. Irwan, Mininet, custom. Nah, kemudian di sini dipilih all file ya. Nah, jangan lupa di sini misalkan topo misalkan ya, ini contoh saja, namanya bebas. Yang penting jangan lupa pakai .py ya, .p ya, .p. Ya, oke, topo di .p Python. Kita save. Nah, ini sudah tersimpan ya. Tinggal kalau mau di close boleh di close ya. Kita close. Nah, ini coba kita jalankan di sini. Nah, untuk menjalankannya Anda gunakan perintah ini nih, mulai dari sudo ya, karena ini kalian harus berada di folder ini ya, Mininet custom. Lalu sudo spasi mn spasi strip custom strip apa tadi? Tritopo ya. Tritopo.py switch spasi strip switch, lalu spasi ops spasi strip controller sama dengan remote, IP, lalu sama dengan Anda masukkan IP si controller yang ini ya. Sebentar, ini ketutup. Nah, ini ya. Ini kan IP-nya 192.168.32.1. Kita coba ya, jalankan. Ada apakah berhasil? Oh, dia minta password. Nah, berhasil ya. Nah, cuman persoalannya dari tadi, walaupun tadi ada 3 switch yang kita buat, tapi yang berhasil sini hanya 1. Nah, ini saya belum ketemu. Ya. Saya belum ketemu kenapa yang terbentuk jaringannya hanya 1 switch 2 host. Harusnya kan tadi 3 switch 4 host ya. Nah, ini saya coba cari tahu ya. Nanti akan saya kabarkan. Nah, di sini kan muncul, kita refresh saja di controller, nanti akan aktif ya, di PI 1 tuh aktif. Ya, tadi kan 0 ya. Nah, untuk menampilkannya, di sini kan awalnya di controller itu kan, nah ini yang dimaksud dengan manajemen jaringan itu ada application. Nah, ada satu aplikasi namanya reaktif ya.
reactive forwarding di sini. Jadi kalian lihat di sini, kalau belum diaktifkan berarti Anda harus ketik di sini. Misalkan reactive, nah forwarding muncul ya. Ini kan awalnya defaultnya itu tidak di checklist ya. Akan saya matikan dulu ya. Oh sorry, ini harusnya dimatikan dulu. Nah ini kan sini sudah aktif ya, tapi bisa dimatikan ini ya, nih di deaktif ya, oke. Nah di sini nanti tidak aktif ya. Nah jadi kalau di sini tidak aktif, nanti di sini nggak bisa melakukan ping ya. Kalau saya ketik ping all, nah ini testing ping reachability-nya nggak muncul ya, XX gitu ya. Nah karena di sini ada satu fasilitas atau sebuah aplikasi namanya reactive forwarding-nya harus di running ya, harus diaktifkan ya. Kita klik lalu klik OK. Nah, ini sampai muncul centang seperti ini ya. Baru kita bisa klik lagi. Kita kembali ke topologi ya, seperti itu. Nah, ini kan sekarang muncul ya. Muncul ada hostnya ya. Jadi kalau saya ping ya, ping all. Jadi ping all itu artinya ngeping ke semua perangkat yang ada. Nah, ini bisa ya. H1 masuk ke H2 atau terkirim paketnya ke H2, H2 terkirim paketnya ke H1. Dan di sini muncul tidak ada drop ya. Ini kan 100% drop, artinya drop itu kan tidak terhubung ya. Seperti itu. Nah, jadi seperti itu ada ya. Intinya sekarang jaringannya sudah terhubung ya. SDN-nya bisa kita lihat muncul di sini. Nah, cuman persoalannya tadi saya tidak berhasil untuk bagaimana menghasilkan apa namanya switch ya yang sesuai dengan kita buat tadi. Nah, nanti saya coba cari tahu. Nah, coba untuk mematikan ini saya klik aja exit di sini. Saya keluar dari mininet ya. Stop, stop. Nah, di sini hilang kan? Hilang. Dan kalau kita refresh di sini akan di page-nya 0. Ya, kita lihat ya. Ya, di page-nya 0. Walaupun sini ada padahal ini kosong sebenarnya ya. Tidak ada ya. Di page-nya 1 tapi sebenarnya di sini kosong 0 ya. Nah, seperti itu ya. Nah, Dede, itu aja barangkali sebagai penjelasan awal ya. Nanti saya akan cari tahu kenapa jaringan yang kita maksud. Kalau kita list di sini ya, saya tampilkan datanya. Ini kan ada nih, tritopo ya. Kalau kita mau lihat isinya seperti ini ada deh, nano tritopo. Tuh kan, banyak sekali application de PCTL dan seterusnya ya. Nah, ini fokusnya kita ke sini. Nah, ini ya. Ada hostname H1, H2 ya. IP-nya. Lalu ini H4 ya. Ini H3. Ini H1. H1 ya. Lalu switch ya. Ini S3, S3, S2. Nah, ini hubung destinasi ya. Jadi linksnya ini dari S3 ke S2, H1 ke S2, H2 ke S2 ya. Dan seterusnya H4 ke S3. Nah, ini controllernya yang tadi ya. Dan seterusnya. Switch tipenya OPS ya. Switch tipenya OPS. Oke, seperti itu ya. Jadi di sini diabaikan sekali yang namanya coding ya. Jadi kita tinggal buat berbasis grafis ya. Ini bisa kita keluar lagi, exit ya. Cuman tadi ya, saya mau panggil sini sudo mn custom tritopo switch OPS ya. Tapi kok tidak muncul ya. Coba saya cek.
Kalau lihat dari perintahnya kan, saya cari perintah. Nah ini, Hmm, switch OPS ya, controller remote. Ini 3 koma ya. Ya, Mac switch benar ya. Topo. Nah, mungkin coba saya tambahkan depannya topo ya. Coba saya cek di sini. Saya akan tambahkan topo. Oh, sorry. Ini kan custom, nggak ada custom ya. Oh iya, topo. Oh ya. Nah, coba tidak ada salahnya saya akan ganti di sini eh, topo ya. Oh, error. Ya, nggak mau dia. Kita harus pakai custom ya. Custom dari topo.p switch OPS dan seterusnya. Nah, ini kan bisa. Cuma tadi ya, di sini kan hanya S1, S1. Ya, ini saya belum cari tahu ya. Nah, ini kalau kita klik di sini, saya refresh lagi nanti muncul. Ah, muncul ya. Tinggal saya host hidden ya. Oh, ini harus di-ping dulu ya. Ping kalau misalkan H1 ping H2 misalkan ya. Ah, muncul kan. Ya. Oke, ya, seperti itu. Oke ya, gitu dulu aja deh. Sekali lagi saya akan PR saya nanti kenapa yang apa switchnya lebih dari satu ini kok nggak muncul di sini ya. Nanti akan saya coba lagi. Oke, demikian barangkali terus dilanjutkan tugasnya ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.